أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد Hadratul ulama wal ulama wa hadratul jamaah musallabul khair yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita awali ridho ila qali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu, khususan muassis hadhil musalla babul khair wa muallif hadhil kitab Syekh Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab 25, babun al-amru biada'il amanati, bab yang membahas tentang perintah untuk menunaikan amanah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa ayat yang berkenaan tentang amanah. Sekarang kita memasuki hadis yang pertama dari bab ini, yaitu hadis yang an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi, tanda orang munafik, salasun itu 3. Idza haddasa, ketika ia berbicara, kadzaba, bohong. Wa idza wa'ada, ketika ia berjanji, akhlafa, ia ingkar. Wa idza tumina, dan ketika ia dipercaya, diberi amanah, khana, ia berkhianat. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh dua ahli hadis terkemuka, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan ada tambahan dalam satu riwayat, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Wa in shoma, walaupun ia rajin berpuasa, wa shalla, dan juga rajin sholat, wa za'ama, dan ia mengira, mengaku, annahu, sesungguhnya dia itu maksudnya munafik itu, muslimun, sebagai seorang muslim. Hadis ini berlatar belakang, di zaman Rasulullah itu ada seorang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bagus, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini seorang tokoh dari Bani atau suku Khazraj. Namanya susah, Khazraj. Susah amat ya, suku Jawa gampang, Sunda. Ini namanya Khazraj. Lah, sebelum datangnya Islam, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh yang digadang-gadang jadi pemimpin Madinah. Dan saat itu dulu namanya belum Madinah, dulu namanya Yasrib. Setelah Rasulullah datang,
pindah baru bernama Madinah. Lah ketika Rasulullah datang, Abdullah bin Salul ini udah pamornya udah kalah dengan Rasulullah dan para sahabat yang lain. Lah ia walaupun secara zahir menyatakan diri sebagai seorang muslim, tetapi dalam hakikinya ia benci dengan Rasulullah. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini banyak menebarkan gosip atau kalau bahasa sekarang hoak yang ditujukan ke pribadi Rasulullah dan juga ke keluarga Rasulullah. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan juga kepada umat Islam. Di antara peristiwa-peristiwa besar yang mengguncang Madinah saat itu yang disebabkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul adalah dituduhnya istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha berbuat serong. Jadi yang terkena gosip itu bukan hanya orang-orang, hanya artis, Rasul pun kena gosip. Awalnya ketika Rasulullah itu pulang dari perjalanan dan kebetulan Aisyah ini ikut. Lah ketika sampai di satu tempat, kemudian Rasulullah memutuskan untuk istirahat. Nah ketika istirahat ini sudah kemas-kemas, sudah jalan, Rasulullah sudah jalan. Nah kemudian Aisyah bilang, ya Rasul, ada sesuatu barang kepunyaan saya yang ketinggalan. Nah kemudian, oh ya ini karena ini saya memimpin banyak orang, silahkan. Kemudian Rasulullah mengutus seorang sahabat namanya Sofwan untuk menemani Aisyah mencari atau mengambil barang yang tertinggal itu. Lah tentunya ketika kembali ke Madinah, Rasulullah udah nyampe, kan Aisyah belum. Baru nyusul beberapa saat ditemani oleh Sofwan itu. Lah saat itulah kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul menebarkan fitnah. Tuh, lihat tuh, bininya Nabi bareng sama laki-laki. Akhirnya disebarkan jadi peristiwa besar. Banyak para sahabat saat itu yang kalau bahasa sekarang termakan isu. Gak nyangka ya istrinya Nabi begitu. Dan ya sampai sekarang banyak orang-orang hebat yang diterpa isu dengan isu begitu. Dulu Gus Dur diisu dengan siapa itu? Habis Gus Dur almarhum Zainuddin MZ ya. Orang-orang besar ya zaman Nabi itu dulu ya pernah diisukan begitu istrinya. Tapi begitu udah sekian hari, sekian bulan dan Rasulullah enggak berkomentar apa-apa dengan isu itu, beliau diam. Akhirnya ya reda dengan sendirinya. Tapi ini enggak sampai makan korban. Yang kedua, yang akibat ulah dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang memakan korban banyak, yaitu pada saat perang Uhud. Saat perang Uhud jumlah umat Islam sekitar 700-800an. Ketika rapat begini, Abdullah bin Salul dia ikut. Yo semangat dukung pasukan muslim saat itu. Break dulu, kopi dulu. Jelas kopi las kenapa? baru jelas. Asli. Jadi gak enak sama Pak Tamrin ya. Jadi enak ya. Masa urusan dari rumah sono dibawa ke sini ya, bukan urusannya nih mah. Walaupun orangnya sama. Lanjut. Ketika rapat itu Abdullah bin Salul sangat mendukung dan siap ia mengumpulkan dari suku Hajrat saat ini sekitar 300 orang. Sehingga jumlah umat Islam ya lempeng 1000 saat itu. Nah, tapi sementara jumlah muslim ya 3 kali lipat, lebih dari 30 pasukan terlatih. Nah, pada saat perjalanan dari Madinah ke Uhud inilah mulai Abdullah bin Ubay bin Salul beraksi. Orang-orang yang dari suku Hajrat dan orang-orang yang keimanannya belum mantap, yang imannya masih oleng, dikompor-komporin. Ngapain kita ninggalin Madinah? Madinah saat ini panennya lagi bagus-bagusnya. Mosok kamu tega sih ninggalin? Pulang aja yuk. Pulang
ngapain perang, ntar kita ya ujung-ujungnya mati. Ada perang, bini kamu saya cakep, ntar diempat orang, ada pulang. Akhirnya yang lebih dari 300 orang balik pulang. Dan yang termakan isu ini termasuk pasukan yang sudah dipersiapkan di atas bukit untuk nyergap pasukan musuh. Lah karena yang untuk nyergap ini udah pulang, nggak ada yang nyergap, ya akhirnya umat Islam kalah. Dan korbannya nggak tanggung-tanggung, ada yang sampai di apa namanya, di belek, dalemannya jeruan itu. Kok daleman apa jeruan sih? Jeruan ya, bahasa Jawa jeruan. Udah di Indonesia kan ya. Ntar kalau daleman konotasinya gimana gitu. Celana apa? Alah. Iya, ntar kesono lagi arahnya nih mah. Korbannya nggak tanggung-tanggung, banyak yang meninggal. Sayyidina Hamzah itu wafat, dan Rasulullah juga hampir seluruh tubuhnya terluka. Itu yo gara-gara ulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau dalam riwayat beliau itu sholatnya selalu tepat di belakang Rasulullah. Seandainya Rasulullah di sini, ini Abdullah bin Salul pas di belakangnya. Rajin ibadahnya, tapi ia rajin ibadah itu dalam rangka nyari celah bagaimana untuk menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kadang yo kalau kafir itu kan jelas kan musuh karuan, musuh. Kalau munafik ini memang iya nggak kelihatan. Wong tiap hari juga ikut jamaah, tiap hari juga wes ikut nimbrung rapat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian di akhir hayatnya, yang sakit bertahun-tahun, berbulan-bulan, sampai cuman Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya 2 anak laki-laki yang hebat, yang alim, yang pinter, luar biasa. Karena ngelihat bapaknya ini sakit berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, datanglah ke Rasulullah. Ya Rasul, bapak saya sakit. Saya tahu kelakuan bapak saya kayak apa, banyak korban yang menjadi korban akibat ulah dari Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Tapi saya mohon ya Rasul, doakan bapak saya. Kemudian oleh Rasulullah dikasih apa? Jubah apa gamis apa sorban lah. Nih, kasih ke bapakmu, maksudnya diselimutkan atau apa. Tapi begitu nyampe ke rumah disampaikan, Pak, ini hadiah dari Rasulullah, siapa tahu ini didoain Rasulullah, siapa tahu sembuh. Oleh Abdullah bin Salul dibuang. Saya nggak sudi pakai pakaian yang dipakai oleh Muhammad. Gara-gara dia, saya yang mau jadi pemimpin, jadi presiden di Madinah ini nggak jadi. Pamor saya hilang gara-gara Muhammad, nggak mau. Sampai akhirnya udah mengalami sakaratul maut, napasnya tinggal Senin sama Kamis kali ya. Jadi kan Selasa Rabu libur kan. Nah, ya, dan napasnya katanya kalau orang bilang kan napasnya tinggal Senin Kamis, berarti kan Selasa Rabu libur, cuma 1 minggu prek. Akhirnya Rasulullah datang ke rumah Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu nyampe ke rumah ini udah sakaratul maut, udah ngik. Begitu melihat Rasulullah bukannya seneng, malah Rasulullah dimaki-maki. Lah sahabat Umar kan terkenal orangnya langsung, ya Rasul izinkan saya untuk biar cepat itu mati sekalian, saya penggal. Kelamaan ini udah sakaratul maut juga masih maki-maki orang, bikin masalah aja. Saya penggal ini. Kata Rasul, jangan, biar bagaimanapun dia kelakuannya kayak begitu, tapi ia udah menyatakan sebagai orang iman. Coba kalau kita digituin ya, sikat aja kelamaan. Orang kayak begini udah bikin gosip istri, udah ngancurin umat Islam waktu perang Uhud, udah sikat. Tapi enggak, Rasulullah udah biarin. Sampai benar-benar ia meninggal, dipanggil, dan yang menyolatkan juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah akhlaknya Rasulullah. Nah, itu tokoh pertama di dalam dunia Islam yang dikenal dengan sebagai seorang munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian dalam hadis ini
itu tadi yang di potongan terakhir. Wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Wa in shoma, walaupun Abdullah bin Salul itu ya rajin puasa, wa shalla ya rajin salat, enggak sembarangan. Salatnya langsung makmuman, jadi makmumnya Rasulullah dan berdirinya pas paling belakang. Wa za'ama, dan banyak orang nyangka annahu, sesungguhnya Abdullah bin Salul itu muslimun, sebagai seorang muslim, padahal ya Rasul dan para sahabat terdekatnya tahu ini orang munafik. Lah tanda-tanda munafik itu dijelaskan dalam sabda Rasulullah, dan hadis ini cukup terkenal ya. Ida Laila kan ada lagunya ya. Bila engkau berbicara, saya mau nyanyi gak enak lagi, suaranya yang jelek. Lain di bibir, lain di hati. Nah itu kan ya. Gimana Pak Tamrin, lagunya Pak Tamrin? Oh ngopi dulu. Wah iya ngopi dulu, gak enak saya kalau ngopi dulu. Tapi sekarang ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik. Idza haddasa kadzdzaba, bila ia bicara ia bohong. Tapi juga penulis kitab ini juga nanti di bab belakang ada bohong yang dikecualikan, tidak termasuk dosa, bahkan dianjurkan. Dianjurkan malah. Bohong tapi dianjurkan. Ada 3 bohong yang ditolerir alias dibolehkan, bahkan dianjurkan. Itu ada dalam kitab Syuruku Ummati Muhammadiyah, juga ada dalam kitab ini juga ada. Di antaranya yang pertama, bohongnya seorang suami atau seorang istri untuk menghindari pertengkaran. Misal ya, umpama di kantor, di kerjaan dapat bonus. Nah, supaya ini bonus untuk nyenengin istri, belilah daster apa-apa umpama ya. Cuman karena kita laki nggak ngerti model, nggak ngerti fashion sekarang, udah asal beli aja lah, pokoknya asal mahal kelihatan bagus. Begitu disampaikan ke istri karena pengen nyenengin suami biar suaminya nggak kecewa, ya terpaksalah. Oh, mak gimana dasternya? Cakep ini, orang Cipucang 3 nggak ada yang punya. Lah kemudian dipakai terus, ngaji dipakai, sholat dipakai, tidur dipakai, lomba Agustusan dipakai, padahal maksudnya biar cepet rusak ini. Wes pokoknya nahan omongan orang bentaran lah pokoknya. Oh, daster jadul, nggak model sama sekali dipakai, bodo amat pokoknya, yang penting laki seneng. Kan bohongnya istri yang justru malah dianjurkan. Coba kalau jujur, laki goblok, masa baju segini dibeli gopek, ini mah pasaran 75 ini pak, lah yuk berantem. Atau sebaliknya, bohongnya seorang suami untuk menghindari kemarahan istri. Pagi-pagi mau berangkat kerja, mak bikinin ceplok telur, lupa garamnya nggak diaduk. Masih ngumpul. Lah begitu dimakan kok ngapain gaber-gaber wasin gitu. Gimana Pak telur dadarnya? Nggak ada duanya. Ini restoran bintang 7 kok nggak bisa nih bikin ini. Lah kok makannya dikit? Dikit aja udah kerasa. Udah kerasa maksudnya. Coba Mak cicipin dah. Begitu misdinya makan kan langsung. Tapi kan nggak nyinggung ya. Coba kalau terus terang. Nah, kalau kita terus terang pun bini ngeles loh Pak. Mak masakan asin amat, padahal tadi garamnya dikit loh. Gitu. Kan ya. Oh bini maunya ngeles aja pokoknya. Kalau kita masakan kok anyep, asap anyep amat sih Mak. Tadi saya ngasih garamnya udah banyak loh padahal. Ngelesnya makanya yang mending udah ya enak-enak. Enak aja dah. Nah ini kebohongan yang dibolehkan untuk menghindari pertengkaran suami istri. Lah kalau bohong padahal
tempat begini-begini tapi bilangnya lembur gimana? Kok jam 11 baru pulang Pak? Iya lembur. Padahal lemburnya di tempat yang cungces. Kemudian yang kedua, kebohongan untuk menyelamatkan seseorang. Misalnya ada orang udah terancam mau digebukin, mau dibunuh, dia udah marah-marah nanya ke kita, Pak ngeliat situ, mau ngapain sih? Mau usah gebukin, kurang ajar ya ngomongannya. Enggak tahu kayaknya pelari sono, keluar negeri apa luar angkasa apa luarnya luar. Yes, pokoknya padahal kita tahu dia ada di mana, tahu untuk menghindari keselamatan atau menjaga keselamatan seseorang. Kemudian yang ketiga, untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, dua orang yang lagi berantem, boleh didamaikan walaupun dengan cara bohong. Cuman kadang kita malah enggak ya. Kalau ada orang berantem malah kita komporin sekalian, biar anget sekalian ya. Biar rame. Idza haddasa kadzdzaba. Kalau ia bicara ia bohong. Tanda munafik yang pertama. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, ketika ia berjanji ia ingkar. Kalau kita janji ngomong insyaallah gimana? Pak besok Sabtu datang ya ke rumah ada selamatan. Insyaallah. Itu ya biasanya ya. Cuman dalam hati ngapain selamatan di dia ngapain? Lah beseknya apa? Paling telur juga dibelah jadi 4. Cuman mulut kita karena nggak enak kemudian bilang insya Allah, tapi dalam hati udah ogah datang, mendingan kelamaan doanya Allahumma ya nggak kelar 4 jam. Itu saya pernah Pak Ngalamin. Saya kan diundang isi ceramahnya, kebetulan itu warga asli sana. Ya saya kan waktu baru pindah kan ya belum tahu budaya sana kan, saya diundang datang aja. Itu yang dikirimin doa arwah itu ada kalimat 25 orang. Asal satu arwah Fatihah, satu arwah Fatihah, satu arwah Fatihah. Ini kelarnya kapan ya? Di sini pernah kejadian begitu ya? Sering. Udah acaranya banyak. Enggak, saya mikir itu besek ini loh. Begitu nyampe rumah jam 11 kok baru kelar. Yang makan siapa? Lah iya kan ya? Lah iya kalau di sini masih mending lah, kadang banyak anak-anak muda pada di pinggir jalan tinggal kasih. Lah kalau di saya kasih bebek ujung-ujungnya mah. Besok pagi. Lah misalnya kita diundang kayak gitu mau bilang waduh mohon maaf nggak enak, akhirnya bilang insya Allah. Mulut kita insya Allah tapi hati enggak, padahal itu ya termasuk bagian dari Saya pernah nonton film Pak, dulu ada film namanya Ketika Cinta Bertasbih. Kayak tahu aja, ini kan film anak muda ini. Itu kan ada seorang tokoh di film namanya Azam. Dia kuliah di Mesir sambil jualan bakso apa itu. Ketika pulang, sowan ke rumah kiai kan ditanya. Misalnya ditanya gini, Azam, kegiatan kamu apa? Ini kiai jadi kurir ini. Kok kamu nggak ngajar? Kan kamu lulusan Al-Azhar. Dia bilang insya Allah. Kemudian kiai tadi bilang nanti Rebo di sini ada pengajian, hadir ya. Insya Allah. Banyak kok yang ini, teman-temanmu nanti di kampungmu ajak ya. Insya Allah. Terus kiai tadi bilang begini, ini yang menurut saya itu hanya dialog film tapi bagus. Kiainya tadi bilang begini, insya Allahmu itu nanti akan ditagih oleh Allah. Lah, terus saya cari-cari Pak di buku, di kitab ya apa itu. Kita mengucapkan insya Allah itu termasuk bagian dari janji. Jadi ternyata ya benar memang Pak. Kita mengucapkan insya Allah itu bagian dari kesanggupan kita untuk hadir. Cuman kalau di hati enggak ya. Kalau bilang insya Allah jangan keadaan itu orang. Insya Allahnya kita itu memang kadang udah nggak begitu dipercaya masalahnya.
Insya Allah. Nah ini yang bahaya itu malah kita menggunakan nama Allah untuk menutupi kebohongan. Berat ya. Ya boleh, cuman ya memang harus insya Allah daripada iya pasti saya datang, malah bahaya itu. Insya Allah. Cuma kadang yang undang itu sekarang cerdas Pak. Insya Allah apa nih? Insya Allah hadir kok enggak? Lah. Dimantepin. Kemudian wa idza tumina, dan ketika ia diberi amanah, khona, ia berkhianat. Sebentar lagi orang pada rebutan untuk dapat amanah. Ya semoga-moga kita doain pada beneran amanah ya. Ya alhamdulillah katanya wakil rakyat kita sudah diwakili ya. Kita pengen kaya udah diwakili sama dia. Dia yang kaya kita kismin ya. Kita pengen jalan-jalan ke luar negeri ya udah diwakilin sama dia. Dia yang jalan-jalan ke luar negeri. Pengen makan enak udah diwakilin. Iya dia yang makan enak, kita ya tetap gini-gini aja. Lah namanya juga wakil kok ya. Ya kan cukup mewakili. Kita nggak usah makan enak, nggak usah jalan-jalan, nggak usah. Udah diwakili sama wakil-wakil kita di sana. Apakah hanya itu tanda orang munafik? Saya kutipkan dari kitab lain, termasuk kemarin waktu subuh di Syiar Islam saya bacakan satu hadis. Inna asqala salatin lil munafiqin salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fiha la atauhuma walau habwan. Ini diantara tanda ada benih munafik. Asqala salatin, salat yang dirasa paling berat alal munafikin, bagi orang-orang munafik. Lah kalau enggak munafik itu enggak berat. Kalau udah terasa berat berarti hati-hati, berarti ada tanda munafik. Yaitu sholatul isya, sholat isya. Nah kalau kita ngaji kayak begini, sholat isya enteng. Sekalian kita ngaji sambil nunggu isya. Yang repot itu kan kalau habis maghrib jalan keluar sama istri, sama anak. Pulang-pulang jam 10, jam 11 nyampe rumah kok mak nggak langsung sholat, malah buka baju, ngambil HP, nyalain AC, rebahan. Wis alamat itu. Alamat itu banyak. Salat isya'nya biasanya yusolli qadul isya'i was subhi barengan. Bukan salat maghrib Ustaz. Yang biasa dikatakan yang salat maghrib itu salat orang-orang munafik. Isya. Kalau di hadis yang ini riwayat Bukhari Muslim itu salat isya dan wa salatil fajri, dan salat subuh. Ya makanya kita bisa ngukur diri sendiri ini. Asal dua salat ini udah kerasa kok ada agak-agak berat. Wah bahaya ya. Berarti ada tanda-tanda benih-benih munafik ada dalam diri kita. Kemudian dalam ayat yang sering kita dengar, ini saya pertama kali dengar dulu dari koriknya Muammar. Saya apal ayat ini gara-gara sering denger itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Akan di koriknya Muammar kan ada. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu perilakunya yukhadi'una Allah, mereka mengolok-olok Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal pada dasarnya yang mengolok-olok diri mereka sendiri. Mereka itu wa idza qamu ila salati, kalau mereka menjalani salat itu qamu ya salat tapi kusala. Kusala itu dari kata kaslan, aras-arasen. Apa Indonesianya ya? Apa sih? Kaslan itu. Alah kok kelalen iki piye iki? Males ya Allah, ya Allah. Salat sih salat tapi salatnya males-malesan lho. Enggak semangat takbirnya yuk. Kayak udah lama enggak ngopi gitu loh. Kurang fresh gitu loh. Kalau sholat itu, sholat sih sholat, tapi mereka sholatnya tuh qamu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat ya sholat, tapi sholatnya itu kusala. Kusala itu males-malesan, enggak set gitu loh.
Misal nih subuh bangun, ya bangun sih bangun, padahal udah ada subuh gimana kalau bangunin subuh? Itu Pak katamu. Ayo. Kasih tahu Pak. Subuh gitu apa gimana banguninnya? Nah ya kadang yang di rumah kan ya melek ya. Melek sih, bangun sih belum, cuman melek. Kalau sini nyebutnya apa? Tarhim. Pak Tamrin, apa namanya? Tarhiman. Iya. Kalau di kampung saya kan sono kan tarhiman assalatu wassalamu alaik gitu. Iya. Begitu ya. Cuman saya nggak hafal lanjutannya. Tahu ah. Sana yang bangun kaset kata. Oh, kaset di sini. Cuma siapa dong. Langsung ya. Live. Live. Masya Allah. Itu ntar ustadznya masuk surga belakangan duluan. Oh dia yang ngajak kan ya. Lah kadang kan mata melek ya. Melek sih melek, cuman mau bangun itu kadang apalagi pas jam segitu malah hujan. Ya Allah. Kusala. Apalagi begitu melek, kleap-klep hujan sebelah ada bini. Aduh wes. Yang ditarik selimutnya bini. Iya mulai nih, sama dimulai. Mulai. Ngormatin apa yang duduk sebelah sini ini? Enggak ada, enggak ada. Gara-gara kemarin nongol. Ya Allah. Kusala. Sholat ya sholat tapi kusala. Takbir masih angop. Makanya dalam ngaji dalam Bulughul Maram itu kan biar sholat itu enggak kusala, makanya sholatnya dikondisikan dalam keadaan senyaman mungkin. Sampai pengurus musola pasang AC, karpet yang empuk, ini kan biar nyaman ya sholatnya. Cuman kadang masih enggak betah. Makanya Imam Ghazali dalam Ihya-nya kan beliau bilang al-mu'min fil masjid kas-samaki fil ma' wal munafiq fil masjid katoir fil qafazi. Orang mukmin ketika berada di dalam masjid itu laksana ikan di dalam air. Betah. Mungkin apa ketiduran pokoknya betah. Ya syiar Islam sampai dibangun bagus kan, pasang AC, pasang karpet itu biar jamaahnya betah sampai ketiduran. Sampai kemarin debur. Ada yang protes kayaknya ketiduran mulu. Maksudnya orang iman itu ketika berada di tempat-tempat untuk mengabdi pada Allah itu betah kayak ikan di dalam air. Kalau ikan udah gak betah dalam air kan pertanda ikan mau digoreng. Tetapi wal munafik, orang munafik itu fil masjid, berada di dalam masjid, katoir fil qafasi, seperti burung di dalam sangkar. Gelisah walaupun makanan dicukupi, kopi ada, ya. Tuh yang gelas tinggi apa tuh? Es ada, ya. Lah iya memang judulnya kopi. Tapi kok masih nggak betah aja. Padahal orang di musola di masjid itu enak ya. Yo ngaji, mangan, ngopi, selamatan yo ngaji, mangan, ngopi. Coba kita nongkrong di depan, siapa yang ngasih kopi? Nggak ada. Tapi wong kalau dalam hatinya ada benih-benih munafik ya wes pengennya itu keluar. Assalamualaikum, wes langsung lantas jalan kabur. Ya kalau memang ada keperluan yang mendesak ya wallahu a'lam ya. Cuma ya tadi. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau mendirikan sholat ya sholat tetapi kusala. Mereka baru semangat itu kalau yuraunan nas. Kalau dilihat orang, kalau ngimamin mantap ya kalau ngimamin. Takbirnya yang panjang, baca suratnya yang pendek. Pokoknya sekira makmum itu nggak tahu loh, bacanya yang macam-macam panjang. Mustaqim. Nyeklok kalau orang Jawa nyeklok. Tapi kalau sholat sendirian wala ini yang belakang ini yang bahaya ini. Hampir semua kita kena ini dalam ayat ini. Wala yadhkurunallaha illa
qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Wah, kalau ini kena semua kita. Ini surah An-Nisa ini. Dan tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Lah, ini kan ya kita semua ya. Kita sholat itu ya Allah, untuk nginget Allah itu ya pulang pergi, keluar masuk ya. Kadang udah dipaksa-paksa, ya Allah, berat. Allah, ingat Allah. Begitu udah Fatihah, pikiran udah ngayap, hati udah keluyuran. Lah kalau kayak di musola sini saya bilang kondusif, Pak. Anak-anak nggak begitu. Di musola saya, Pak, ya Allah. Yang bocah teriak-teriak, yang bocah naik-naik bangku, ya wis bocah mainan dispenser. Aduh, di musola ada dispenser cetok. Biar kita ngimami di depan kan kelihatan, Pak, keramiknya itu keramik yang bening gitu. Kan kelihatan dari belakang. Anaknya si itu tuh, awas. Giliran salam habis. Kabur. Pinter anak sekarang. Wes wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan memang munafik ini dalam Quran itu penjelasannya lebih banyak daripada orang kafir. Di awal Al-Baqarah saja itu dari 1 sampai 5 menjelaskan tentang orang iman, tentang muttaqin. Lah kemudian 6 sampai 7 itu membahas orang kafir. Lah kemudian selanjutnya sampai ayat 20. Berarti berapa ayat itu? Dari ayat 8 sampai ayat 20. Itu pur bahas masalah ruwetnya orang-orang munafik. Di antaranya kan ada ayat yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu ya nipu Allah. Nipu Allah itu maksudnya ya pura-pura kayaknya sholat padahal yumbuh. Kayaknya puasa dari rumah ya puasa, sahur bareng anak sama istri ya. Begitu sampai ke tempat kerjaan sahurapan ganti itu. Bukan sahur tapi sahurapan. Ya dari rumah yo sahur, puasa apa? Puasa. Orang Islam kok puasa. Tapi nyampe kerjaan ya wallahu a'lam. Nipu, ya kan nipu itu. Aslinya siapa yang ditipu? Yang mengira kayaknya nipu Allah, Allah bisa ditipu. Di rumah kayaknya yo mau berangkat mancing ya pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko. Mana Pak? Ngaji. Ayat lain wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, ketika mereka dinasehatin, dikasih tahu la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, jangan suka bikin kacau, jangan suka bikin yang aneh-aneh. Mereka bilang qalu innama nahnu muslihun, justru saya ini melakukan pembaruan. Dasiatin gak usah aneh-aneh. Kalau memang ketentuannya yang khotib laki ya laki, ini aneh-aneh bikin perempuan. Ketika diprotes, oh saya ini melakukan pembaruan biar umat Islam itu berpikiran maju, bahwa perempuan itu tidak selalu di belakang, yo sekali-kali di depan. Emansipasi kebablasan. Akhirnya dikandangin sama polisi. Apa udah apa belum? Belum. Udah. Ayo, aneh-aneh. Kalau diomongin yang ngeles, wong dia juga bukan orang bodoh, sekolahnya ya pinter ya. Nggak usah aneh-aneh. Kalau dalam urusan agama itu udah ada ketentuannya ya wes, itu hukum daruri, namanya daruri, wes kita sami'na wa ata'na. Ketentuannya kalau khotib ya laki-laki, kalau imam ya laki-laki, makmum boleh siapa saja, imam boleh perempuan asal jamaahnya semuanya perempuan. Lah ini katanya pembaruan ini untuk Islam moderasi ke depan. Perempuan sekali-kali jadi khotib. Nah, dia dibilangi wa idza qila lahum la tufsidu, jangan ngacak-ngacak peraturan yang sudah ada. Lah mereka bilang qalu innama nahnu muslihun. Atau ayat yang lain wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna
Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka kalau ketemu orang iman yus kayaknya iman ya tadi sampai Abdullah bin Salul sholatnya aja selalu di belakang Rasulullah. Tapi ketika mereka kembali ke komunitasnya, saya tadi ke sono cuman nyari celah, nyari tahu jadi apa namanya? Mata-mata. Apa kalau bahasa istilahnya polisi apa? Cepu. Jadi cepu. Saya hanya itu ke sono. Innama nahnu mustaziun. Mereka ya ketawa terbahak-bahak. Kita di sono cuma ngelabui apa itu? Pura-pura spekulasi. Ini karakter dari contoh dalam Quran yang disampaikan tentang beberapa karakter orang munafik. Yang munafik itu diancam oleh Allah, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Bahwa sesungguhnya orang-orang munafik yang sampai mati belum tobat. Yes, darkil asfal. Berada di bagian aspal, udah menjadi bahasa Indonesia ya. Aspal itu kan di alas, di bawah. Bahasa Arab udah menjadi bahasa Indonesia. Minanar dari api neraka. Padahal kalau kita ngaji di surat-surat pendek, bayangan neraka itu serem, Pak. Misalnya dalam surah Al-Humazah. Itu kan ya hampir sering kan kita baca dalam sholat. Ternyata isinya serem. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun celaka berat. Likulli humazah bagi orang yang humazah. Humazah itu orang yang maki-maki orang dengan lisan. Lumazah itu orang yang merendahkan orang tapi dengan bahasa tubuh. Ngenyek orang tapi nggak pakai omongan, hanya cukup pakai bahasa tubuh. Atau dalam tafsir lain, humazah itu orang yang maki-maki depan orangnya langsung. Kalau lumazah itu orang yang maki-maki tapi tidak berhadapan langsung. Itu ancamannya kan di belakang. Kalla layum badzanna fil hutamah. Kalla sekali-kali tidak. Layum badzan nafil hutomah, mereka pasti akan aku lemparkan ke hutomah. Hutomah itu wa ma adraka mal hutomah. Apa itu hutomah? Narullahil muqadah, api yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah. Sekali nyamber yang gosong bukan hanya luar, mateng sama dalam-dalemannya. Kayak di Presto ya. Dan ayat setelahnya loh, ternyata itu ayat kayak Presto persis, Pak. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah. Itu digambarkan hutomah itu seperti sebuah lubang. Di situ isinya api, kemudian begitu orang itu dimasukkan langsung atasnya ditutup. 'Alaihim muqsadah, bagi mereka muqsadah, tutup dari bagian atas. Lah Presto kan persis begitu ya. Oh, ternyata mungkin orang yang menciptakan alat Presto itu dengar ayat ini. Alaihim narum muqsadah, ditutup. Lah bukan hanya sekedar itu, fi amadim mumaddadah, ketika mereka dimasukkan itu fi amadin, diikat dalam tiang-tiang mumaddadah yang kayak tol apa namanya? Tiang pancang. Serem ya. Padahal ayat itu kalau kita baca ya biasa-biasa aja karena kita nggak ngerti artinya. Begitu ngerti ya Allah serem ya. Nah itu gambaran, itu baru yang hutomah, belum yang fit darkil asfali minanar, masuk dalam aspal bagian paling bawah dari api neraka. Na'udzubillahi min, semoga kita terhindar dari itu semua. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi.